Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik dengan kita yang masih berhubungan dengan video-video kita yang kemarin soal bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Gus Miftah yang kalau dinilai oleh beberapa orang dan siapapun termasuk saya bahwa itu adalah kegiatan dari membagi-bagi uang dan dianggap sebagai money politik, dan itu merupakan pelanggaran pemilu, sehingga ini mendapatkan kritikan dari beberapa pihak termasuk hari ini. Kemudian saya akan menampilkan video dari Ferdinand Huta-Heian yang memberikan kritikan tajam, keras, dan ulasannya cukup luar biasa untuk kita simak bersama-sama. Ya, Ferdinand Huta-Heian kemudian menilai bahwa aksi Gus Miftah yang kemudian membagi-bagikan uang di Madura itu adalah merupakan bagian dari menggembosi suara dari Mahfud MD, karena dianggap bahwa Madura dan Jawa Timur ini adalah merupakan basis dari Mahfud MD yang merupakan calon wapres di nomor urut 3 bersama Ganjar Pranowo. Dan kemudian Ferdinand Huta-Heian menilai itu adalah sesuatu yang kemudian dianggap sebagai cara yang dilakukan oleh nomor urut 2 melalui Gus Miftah untuk kemudian melakukan gembonisasi terhadap suara-suara yang ada di Jawa Timur dan khususnya di Madura. Nah, lebih lanjut kemudian Ferdinand Huta-Heian menekankan bahwa selama ini Gus Miftah kemudian selalu mengajak orang untuk berkata jujur. Pertanyaannya sekarang yang dilontarkan oleh Ferdinand Huta-Heian, apakah kemudian Gus Miftah berani jujur soal bagi-bagi uang yang beliau kemudian lakukan kemarin? Jujur mungkin yang dimaksud adalah mengaku bahwa betul itu adalah ini, kemudian ya tentu ya paling tidak kemudian Gus Miftah ini bisa minta maaf kepada publik bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan itu merupakan pelanggaran undang-undang pemilu. Ya, yang kita tunggu hari ini adalah pernyataan dari pihak-pihak terkait baik KPU maupun Bawaslu, bagaimana tindak lanjut dari ini. Apakah kemudian akan ditindaklanjut dan akan diberikan sanksi dan teguran terhadap Gus Miftah dan calon nomor urut 2, seperti apa kelanjutannya dan bagaimana kritikan tajam dari Ferdinand Huta-Heian ini. Mari langsung saja kita saksikan dan kita simak berikut ini. Gus Miftah, seorang tokoh agama, penceramah, ulama, aksinya baru kemarin ramai sekali di media sosial membagi-bagikan uang pada sebuah acara di Madura. Gus Miftah menyatakan bahwa itu adalah dia diminta untuk membagi-bagikan sedekah. Pertanyaan saya, apakah boleh sedekah dibagikan oleh orang lain? Saya tidak memiliki ilmu tentang sedekah, tetapi saya agak bertanya, ketika seseorang bersedekah, bolehkah sedekah itu orang lain yang membagikan? Saya tidak mengerti. Tapi poin saya bukan di situ. Poin saya adalah ketika membagi-bagikan uang itu, ada terdapat ucapan-ucapan, penyampaian-penyampaian Gus Miftah terkait mendukung Prabowo Gibran, sehingga acara tersebut agak identik dan kita asumsikan sebagai sebuah kegiatan politik yang dibungkus dengan acara lain. Dan faktanya bahwa di video yang beredar, Gus Miftah menyebut Prabowo Subianto, mendukung Prabowo Subianto, dan beredar juga kaos bergambar Prabowo Subianto. Maka menurut saya dan asumsi saya, acara tersebut telah dibungkus sedemikian rupa, tetapi kontennya menjadi konten politik, substansinya menjadi substansi politik. Maka uang yang dibagi-bagikan tersebut juga bisa masuk kategori uang politik, money politik, agar masyarakat mau memilih orang yang didukung, yaitu Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa Cawapres 03 Pak Mahfud MD berasal dari Madura, dan Madura sangat besar sekali, suaranya banyak sekali. Mungkin ini adalah bagian dari operasi untuk menggembosi suara Mahfud MD di Madura dan Jawa Timur secara umum. Maka menurut saya, Bawaslu dan KPU harus mengambil tindakan melakukan pengusutan, penyelidikan terhadap kegiatan dilakukan Gus Miftah di Madura tersebut. Apabila itu adalah money politik, maka pelakunya harus ditindak, karena itu adalah pidana politik. Dan yang terjadi sekarang, TKN Prabowo Subianto membantah bahwa Gus Miftah adalah bagian dari mereka, bukan tim ses mereka.
Padahal semua mata melihat bagaimana Gus Miftah duduk di deretan pendukung dan tim pemenangan Prabowo Subianto pada saat acara debat pertama, debat Capres. Kehadiran Gus Miftah tidak mungkin di sana sebagai ulama yang mau ceramah, tetapi sebagai bagian dari tim Prabowo Subianto. Jadi kalau sekarang ada bantahan dia bukan tim ses, agak lucu. Sepertinya 02 TKN 02 sedang mau kabur dari tanggung jawab bahwa ada money politik yang terjadi. Nah ini yang harus kita perhatikan sekarang. Saya memang melihat bahwa 02 ini sedang berusaha keras mati-matian untuk bisa meraih kemenangan satu putaran. Karena ketika masuk di putaran kedua mereka sudah tahu bahwa mereka akan kalah. Mereka takut mereka akan kalah dan memang mereka akan kalah. Mereka sekarang mati-matian bagaimana mendapatkan kemenangan di putaran pertama ini dengan segala cara. Maka uang pun beredar. Belum lagi tebaran baliho spanduk di mana-mana dari partai pendukung ini yang luar biasa. Nah ini sekarang kembali kepada konteks bagi-bagi uang tersebut. Saya berharap Gus Miftah ini kan seorang ulama, penceramah yang selalu membimbing orang-orang supaya berbuat baik dan jujur. Saya berharap bahwa Gus Miftah juga akan jujur dalam hal ini. Apakah uang itu dibagi-bagi hanya untuk sedekah atau ada motif politik di belakangnya untuk mendukung Prabowo Subianto. Saya menantang kejujuran Gus Miftah dalam hal ini sebagai seorang ulama, sebagai seorang penceramah. Ketika Anda tidak berani jujur, siapa lagi yang mau percaya Anda? Iya, saya kira telah kita saksikan bersama dan kita simak dengan baik bahwa benar apa yang kemudian dikatakan oleh Ferdinand Huta-Hayan soal bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Gus Miftah kemarin, dan itu memang bahwa itu mengatasnamakan calon nomor 2 yaitu Prabowo dan Gibran, sehingga semua orang akan menilai dan semua orang akan tidak akan menutup mata bahwa ini adalah pelanggaran pemilu, sehingga dengan tegas pada bagian terakhir yang disampaikan oleh Ferdinand Huta-Hayan ini bahwa apakah Gus Miftah kemudian berani jujur soal ini. Namun poin lain yang kemudian menarik menurut saya bahwa kemudian beliau menekankan bahwa ini juga merupakan bagian dari cara untuk kemudian bagaimana calon pasangan nomor 2 ini bisa menang dengan cara apapun dan bisa menang pada putaran pertama, karena dinilai bahwa ketika mungkin tidak menang pada putaran pertama maka mereka akan susah menang dan akan kalah ketika masuk kepada putaran kedua. Ya mungkin itu adalah sebuah analisa bahwa Ganjar dan Amin ini siapapun yang kalah kemudian akan bersatu sehingga Prabowo Gibran ini akan dikalahkan. Saya kira seperti itu analisa-analisa yang kemudian disampaikan oleh Ferdinand maupun tokoh-tokoh lain atau analisis lain yang kemudian menganalisis perkembangan politik yang ada di Indonesia. Dan saya kira itu bukan isapan jempol belaka, namun itu adalah fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang kita lihat bahwa pasangan nomor 2 ini ya dengan berbagai macam cara untuk bagaimana bisa mungkin menang di putaran pertama. Ya salah satunya yang terjadi saat ini yang nyata di hadapan kita ya Gibran kemarin kemudian membagi-bagikan susu, dan baru kemarin sekali juga kemudian Gus Miftah dan membentangkan kaos nomor 2 dan membagi-bagikan uang, walaupun klarifikasinya telah kita bersama itu bahwa itu adalah sedekah yang kemudian dimintai oleh seorang temannya yang bernama Haji Har untuk kemudian dibantu membagi-bagikan uang dan membagi-bagikan uang sedekah tersebut. Namun salahnya adalah kenapa kemudian ada bentangan kaos yang bergambarkan Prabowo, dan kenapa ada sebuah yel-yel yang kemudian mengatasnamakan pasangan nomor 2 yaitu Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Nah seperti apa perkembangannya ke depan dan bagaimana kelanjutan dari kasus dari Gus Miftah ini, bagaimana tindak lanjut dari Bawaslu dan KPU dalam memberikan teguran, masih kita tunggu. Mari terus kita saksikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.